Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Isi gugatan Ganjar di MK, anggap suara Prabowo Gibran nol di semua daerah. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nol di semua daerah. Hal tersebut tertera dalam berkas permohonan yang bisa diunduh dari situs resmi MK seperti dilihat Detikcom, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Permohonan Ganjar Mahfud telah diregistrasi oleh MK dengan nomor 2-Pres-PHPU.Pres22/2024. Dalam bagian pokok perkara, Ganjar Mahfud memaparkan hasil penghitungan suara oleh KPU sebagai termohon. Ganjar Mahfud juga menampilkan persandingan perhitungan suara antara versi KPU dengan versi Ganjar Mahfud selaku pemohon. Termohon telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan oleh termohon dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemohon. Demikian tertulis dalam permohonan Ganjar Mahfud. Mereka kemudian menampilkan 3 tabel yang menunjukkan persandingan perolehan suara Pilpres 2024 setiap paslon versi KPU dan versi pemohon. Pada tabel 1, Ganjar Mahfud menampilkan persandingan perolehan suara pemohon menurut termohon dan pemohon. Tabel ini terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk provinsi, kolom ketiga untuk perolehan suara versi termohon, KPU, kolom keempat untuk perolehan suara versi pemohon, Ganjar Mahfud, dan kolom kelima berisi selisih. Hasilnya, tak ada selisih antara perhitungan KPU dan Ganjar Mahfud. Mereka menulis 0 di setiap sel pada kolom selisih tabel 1 tersebut. Berikut, Ganjar Mahfud juga menampilkan tabel 2 yang mereka namai, persandingan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 menurut termohon dan pemohon. Dalam tabel ini, Ganjar Mahfud juga mengisi seluruh sel pada kolom selisih dengan angka 0 alias tak ada selisih perhitungan suara paslon 1 antara KPU dengan pemohon. Ganjar Mahfud juga menampilkan tabel 3. Persandingan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 menurut termohon dan pemohon. Dalam tabel ini, Ganjar Mahfud selaku pemohon menulis 0 di seluruh sel pada kolom perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 versi pemohon, sehingga perolehan suara paslon nomor 2 di setiap provinsi versi KPU dianggap menjadi selisih. Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya I. Pelanggaran yang bersifat TSM dan II. Pelanggaran prosedur pemilihan umum, yang merusak integritas Pilpres 2024, dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Demikian tertulis dalam gugatan itu. Isi gugatan tersebut berasal dari berkas yang didaftarkan oleh Ganjar Mahfud dan diregistrasi oleh MK. Sidang perdana baru digelar pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Berkas permohonan bisa saja berubah atau diperbaiki saat proses persidangan. Sebagai informasi, KPU telah melakukan penetapan hasil Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang pada Pilpres 2024. Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut Pilpres. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 40.971.906 suara, atau 24,95%. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 96.214.691 atau 58,59%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 27.040.878 atau 16,47%. Kabar yang kedua, 45 pengacara masuk tim pembela Prabowo Gibran di MK hadapi gugatan Anies dan Ganjar.
Sejumlah pengacara terkenal masuk dalam tim pembela pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, MK. Mereka mendatangi gedung MK Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, malam untuk mendaftarkan diri menjadi pihak terkait dalam gugatan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Total ada 45 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari pasangan calon, paslon, nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu. Mereka diantaranya adalah Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Hotman Paris, dan O.C. Kaligis. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran antara lain Pak Hinca Panjaitan, Pak Otto Hasibuan, Pak O.C. Kaligis, Pak Hotman Paris, Pak Maulana Bung Harlan dan lain-lain, semuanya jadi ada 45 orang tim pembela Prabowo Gibran, kata Yusril dalam konferensi pers di gedung MK, Senin malam. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, itu menjelaskan, tim pembela Prabowo Gibran telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke MK. Perkara yang dimaksud Yusril adalah perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang dilayangkan oleh tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan, ucapnya. Yusril menjabarkan, seluruh administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi, misalnya, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota sebagai advokat seluruh tim pembela Prabowo Gibran. Selain itu, Prabowo dan Gibran juga telah memberikan kuasa kepada 45 pengacara yang akan membelanya di sidang sengketa MK tersebut. Selanjutnya, mereka akan menunggu keputusan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jika diterima, tim ini akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar maksimal pada tanggal 27 Maret ini. Pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon, papar Yusril. Jadi kami harus kerja maraton, sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah tim ini, orang-orang besar semua, solid, satu suara, satu sikap membela Prabowo Gibran dan kami berkeyakinan insya Allah mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen-argumen dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Ucapnya, sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD.